Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu teman-teman hebat semua, bertemu lagi dengan saya Kang Anto Sugiri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kupas tuntas Kepmenpan RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2024. Bapak Ibu teman-teman hebat semuanya, kenapa saya mengangkat ini di channel saya ini Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu saya anggap penting supaya Bapak Ibu memahami ini, kemudian nanti tidak salah paham ketika Bapak Ibu akan mengikuti seleksi P3K. Dan Bapak Ibu tentunya setelah memahami Kepmenpan RB 348 ini, Bapak Ibu saya yakin akan mempersiapkan diri lebih hebat lagi, lebih baik lagi untuk mengikuti seleksi tes P3K tahun 2024 ini. Ada tiga Bapak Ibu teman-teman hebat semua, di sini ada 33 poin yang wajib Bapak Ibu pahami, yang kita pahami. Nah, setelah saya baca satu persatu Bapak Ibu, ternyata ada beberapa poin penting yang harus Bapak Ibu juga pahami. Dalam 12, kemudian poin 16, 12, poin 12, 14, 16, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31. Nah, inilah poin-poin penting juga yang harus Bapak Ibu pahami, di mana nanti sini Bapak Ibu saya yakin setelah mendapatkan informasi ini Bapak Ibu akan lebih siap lagi menghadapi seleksi P3K, di mana Bapak Ibu di sini akan melihat bagaimana soalnya, jumlah soalnya, waktunya, apa saja yang akan diujikan, kemudian bagaimana sih penempatannya nanti pada saat lulus seperti apa nanti. Nah, di sini Bapak Ibu akan kita lihat, akan kita pahami. Jadi, mari Bapak Ibu kita pahami regulasi ini sebelum tes Bapak Ibu ya. Nah, di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan Kepmenpan RB nomor 348 tahun 2024 ini. Bapak Ibu tinggal membuka ini aja, SSASN, kemudian Bapak Ibu mengklik dasar hukum. Nanti Bapak Ibu setelah mengklik dasar hukum, Bapak Ibu nanti akan diarahkan akan mendapatkan hal ini, informasi ini. Nah, di sini beberapa dasar hukum atau regulasi peraturan-peraturan yang Bapak Ibu bisa pedomani yang akan mengikuti seleksi ASN tahun 2024 mulai dari CPNS ataupun P3K, baik itu kesehatan, guru, teknis dan yang lain ada di sini ya. Termasuk nanti ada juga terkait dengan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya Bapak Ibu mendownload yang ini Bapak Ibu. Nah, kita akan jelaskan yang ini. Bapak Ibu silakan bisa download di sini. Kemudian Bapak Ibu pelajari lagi apa yang saya sampaikan, silakan Bapak Ibu pelajari lagi. Ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan kupas tuntas Kepmenpan RB ini. Baik, kita akan kupas tuntas Kepmenpan RB ini. Apabila informasi ini sangat bermanfaat dan berguna untuk Bapak Ibu semuanya, yang pertama adalah silakan bagikan ke teman-teman semuanya agar teman-teman kita semuanya memahami regulasi ini sebelum nanti mengikuti seleksi P3K. Kemudian yang keduanya adalah silakan bagi yang baru mampir, silakan di subscribe, kemudian like. Apabila ada yang ingin disampaikan, silakan tanyakan di kolom komentar. Nah, ini teman-teman semuanya, kita akan kupas tuntas Kepmenpan RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2024 Bapak Ibu ya. Jadi kita akan kupas tuntas Bapak Ibu, kita akan lihat satu persatu poin-poin tadi. Ada 33 poin yang harus kita pahami bersama-sama, dan juga nanti ada poin-poin penting, silahkan nanti Bapak Ibu cermati, pahami poin-poin apa saja yang sekiranya menurut Bapak Ibu perlu Bapak Ibu perdalam lagi ya. Baik, kita akan langsung Bapak Ibu, ini adalah Kepmenpan RB tahun nomor 348 tahun 2024. Kita akan lihat Bapak Ibu langsung ke bawah. Kita akan lihat Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu memutuskan menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2024 Bapak Ibu ya. Kita akan lihat satu-satu Bapak Ibu semuanya. Di sini ada poin pertama Bapak Ibu. Pertama di sini Bapak Ibu, kriteria pelamar pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2004 ini. Yang pertama adalah pelamar prioritas Bapak Ibu. Yang keduanya guru XTHK 2, tenaga honor K2 Bapak Ibu. Kemudian guru non aparatur sipil negara atau non ASN di instansi daerah.
kemudian lulusan PPG Bapak Ibu ya, yang terdaftar pada pangkalan lulusan PPG di Kemendikbudristek Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah yang pertama. Ini mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya, dan Bapak Ibu kemarin sudah seleksi, ada yang masuk versi tahap 1, bahkan sudah keluar seleksi administrasinya. Nanti ada Bapak Ibu ada lagi yang seleksi tahap kedua Bapak Ibu ya. Kemudian yang keduanya Bapak Ibu, pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A. Nah, Bapak Ibu nih, yang pelamar prioritas itu Bapak Ibu yang ini nih Bapak Ibu. Nah, yang ini yang A ya Bapak Ibu ya. Ternyata ini Bapak Ibu adalah yang prioritas itu Bapak Ibu adalah guru-guru yang sudah mengikuti seleksi P3K tahun 2021 Bapak Ibu. Apabila di daerah Bapak Ibu masih ada guru-guru yang belum diangkat atau yang belum mendapatkan formasi yang sudah lulus passing grade tahun 2021, maka ini di tahun 2024 ini akan diselesaikan atau menjadi prioritas yang pertama Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu di daerahnya sudah tidak ada lagi, sudah diangkat semuanya, maka Bapak Ibu yang diangkat itu berarti mulai dari yang K2, non ASN dan sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang memang misalkan di Kabupaten Bogor, apabila memang di daerah teman-teman semuanya masih ada yang tahun 2021 belum dapat formasi, ini yang prioritas Bapak Ibu. Kemudian yang keduanya adalah guru ekstra tenaga honor K2 Bapak Ibu. Ini guru tenaga honor K2 Bapak Ibu yang sudah mengajar lama Bapak Ibu semuanya, hanya belum mendapatkan kesempatan menjadi ASN. Ini yang B Bapak Ibu ya. Kemudian poin yang keempatnya adalah guru non ASN di instansi daerah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf C Bapak Ibu, yang huruf C ini ternyata yang A itu pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non ASN BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah. Yang keduanya guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Bapak Ibu dan mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester. Nah, ini adalah guru yang masuk sama berkesempatan mengikuti seleksi P3K. Jadi guru yang sudah mengajar dan masuk di Dapodik tentunya, itu yang paling utama. Bagi teman-teman yang guru tapi belum masuk Dapodik, itu belum bisa atau belum mendapatkan kesempatan ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelimanya adalah ini, pelamar sebagai dimaksud pada diktum pertama huruf A, B, dan C hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar. Jadi Bapak Ibu semuanya yang poin A, B, C ini Bapak Ibu bisa melamar pada pemerintah tempat mengajar Bapak Ibu ya. Jadi tempat mengajar Bapak Ibu semua. Kemudian yang keenam, dalam hal terdapat pelamar prioritas sebagai dimaksud pada diktum pertama huruf A berasal dari luar instansi pemerintah atau daerah sekolah swasta Bapak Ibu. Nah, ini apabila yang pelamar yang sudah lulus passing grade tahun 2021 Bapak Ibu di sini nih. Kemudian ini berasal dari sekolah swasta Bapak Ibu. Ini disyaratkan memiliki surat izin Bapak Ibu. Surat izin untuk melamar pada seleksi P3K tahun ini Bapak Ibu dari instansi, lembaga atau yayasan tersebut. Jadi apabila Bapak Ibu yang sudah lolos passing grade tahun 2021 dan belum mendapatkan penempatan untuk formasinya, Bapak Ibu boleh mengikuti seleksi ini dan langsung penempatan dengan catatan Bapak Ibu semuanya ada izin dari lembaga atau dari yayasan tersebut ya, yang Bapak Ibu sekarang mengajar Bapak Ibu ya. Kemudian poin ketujuh Bapak Ibu, pelamar pada seleksi P3K JF guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 Bapak Ibu. Jadi wajib S1. Kemudian atau sertifikat pendidik dengan merujuk surat edaran Dirjen GTK nomor ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kita juga akan cek Bapak Ibu apakah memiliki serdik Bapak Ibu, apakah sudah sesuai dengan kualifikasi akademiknya di serdik ini. Berdasarkan nomor ini Bapak Ibu nanti kita akan kupas tuntas juga Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu dibuka saja peraturannya ya, surat edaran dari Dirjen GTK-nya Bapak Ibu yang ini ya. Apakah serdik Bapak Ibu linear atau tidak dengan jabatan formasi yang Bapak Ibu akan lamar Bapak Ibu ya. Kemudian ke-8, kualifikasi pendidikan atau rekompetensi pendidik bagi pelamar pada seleksi P3K JF guru tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7 yang tadi yang ke-7, dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan wilayah otonomi khusus ya Bapak Ibu ya, Provinsi Papua Bapak Ibu ya. Jadi itu dikecualikan Bapak Ibu. Ke-9,
Kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud diktum ke-8, Bapak Ibu, untuk guru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan kesetaraan, paket A, atau bentuk yang lainnya yang sederajat, paling rendah lulusan pendidikan menengah atas sederajat dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun, Bapak Ibu ya. Kemudian ke-10, dalam hal terdapat pelamar dengan kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagai maksud dengan diktum ke-9 yang dinyatakan lulus seleksi P3K, Bapak Ibu, instansi wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru ke jenjang sarjana atau diploma 4, Bapak Ibu. Ingat ya, ini yang ke-9, Bapak Ibu ya, yang ke-9 ini penjelasan diktum di ke-10-nya ya. Ini penjelasan untuk yang ke-9, diktum ke-9 atau poin ke-9 ya. Lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, ke-11, pelamar seleksi P3K JF guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 yang berstatus penyandang disabilitas berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang A, penyandang disabilitas guru tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K JF guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K JF guru pendidikan penjas PJOK, Bapak Ibu ya. Kemudian penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan JF guru seni budaya keterampilan, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin 12, Bapak Ibu. Poin ke-12, seleksi pengadaan P3K ini, Bapak Ibu, terdiri dari seleksi administrasi yang sudah Bapak Ibu terima hasilnya, Bapak Ibu lulus atau tidak. Yang lulus selamat, nanti Bapak Ibu tinggal mencetak kartunya setelah masa sanggah selesai. Bagi yang belum lulus silakan ajukan masa sanggah apa yang TMS-nya apa yang seharusnya diperbaiki, Bapak Ibu. Ya silakan Bapak Ibu masuk ke masa sanggah ya. Kemudian seleksi yang berikutnya adalah seleksi kompetensi. Ini adalah penting ya. Tadi saya sampaikan ke-12 ini penting. Salah satunya yang penting Bapak Ibu. Ke-13 Bapak Ibu, seleksi organisasi dilakukan oleh panitia seleksi oleh Panselnas Bapak Ibu yang berkoordinasi dengan Kemendikbudristek Bapak Ibu ya. Kemudian poin ke-14 Bapak Ibu, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 huruf B Bapak Ibu ya. Jadi seleksi kompetensi itu apa saja sih Bapak Ibu? Jadi seleksi kompetensi itu apa saja sih Bapak Ibu untuk P3K tahun 2024 ini? Yang pertama nih Bapak Ibu, seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, kemudian seleksi kompetensi sosial kultural. Nah ini Bapak Ibu semua. Jadi seleksi untuk tahun 2024 ini, kenapa saya ini anggap penting? Supaya Bapak Ibu lebih mempersiapkan diri bahwa untuk seleksi tahun 2024 ini ada seleksi kompetensi teknis, kemudian ada manajerial, dan juga ada sosial kultural Bapak Ibu ya. Tapi nanti bagaimana soalnya? Nanti kita bahas lagi di poin berikutnya. Sabar Bapak Ibu ya. Pasti ada yang bilang, oh kok gini ya. Nanti Bapak Ibu kita akan bahas lagi. Yang penting Bapak Ibu siapkan ketiga seleksi kompetensi ini Bapak Ibu ya. Nanti juga plus dengan wawancara Bapak Ibu ya. Kemudian ke-15, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dilakukan dengan mempertimbangkan apa saja? Integritas, moralitas Bapak Ibu ya. Integritas dan moralitas semua juga yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer. Jadi semua kompetensi ini, seleksi ini berikut dengan wawancara itu berbasis dengan CAT Bapak Ibu ya. Kemudian ke-16 Bapak Ibu. Ke-16, materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana diktum ke-15 Bapak Ibu meliputi. Nah, ini Bapak Ibu nih. Ini adalah materinya, ini adalah kisi-kisinya Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pahami bersama-sama. Yang pertama, materi kompetensi itu untuk ngapain? Tujuannya adalah untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan Bapak Ibu semua. Ya. Jadi Bapak Ibu kompetensi teknis itu kisi-kisinya atau yang akan tujuannya adalah ini, menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan. Kemudian Bapak Ibu yang B-nya, materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan dan perilaku individu
dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur meliputi kompetensi ini. Ada integritas, ada kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengolah perubahan, pengambilan keputusan. 8 kompetensi ini termasuk dalam manajerial Bapak Ibu. Jadi soalnya nanti berkaitan dengan ini, yang sekiranya butuh integritas, yang butuh kerjasama, komunikasi dan yang lainnya. Ini Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu, ini adalah kisi-kisinya, jangan jauh dari ini untuk manajerial ya. Kemudian ada kompetensi sosial kultural Bapak Ibu. Kompetensi sosial kultural Bapak Ibu. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat penjemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang dimiliki. Kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, dan kepekaan terhadap pentingnya persatuan, kemudian empati. Ini 4 ini adalah kunci sosial kultural Bapak Ibu ya. Inilah kuncinya. Kemudian yang wawancara ini Bapak Ibu menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek, yaitu kejujuran, nih Bapak Ibu ya, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Jadi teman-teman semuanya itu persiapkan dari sekarang kompetensi-kompetensi yang teman-teman akan hadapi pada seleksi P3K ini, itu kuncinya. Jadi jangan jauh dari situ ketika teman-teman menjawab soalnya ya. Jadi kunci jawabannya di situ ya. Tapi nanti saya sampaikan nih di poin berikutnya seperti apa bentuk soalnya gitu ya Bapak Ibu. Santai ya. Yang penting Bapak Ibu dari saya sampaikan ketika Bapak Ibu memahami ini, pasti Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya akan mempersiapkan lebih hebat lagi menghadapi soal-soal seleksi P3K nanti di bulan Desember ya Bapak Ibu. Kemudian ke-17, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14, wawancara diktum ke-15. Ini Bapak Ibu akan Bapak Ibu lakukan dengan menggunakan sistem komputer assisted test ya. Bapak Ibu akan lakukan dengan CAT yang akan diselenggarakan oleh BKN Bapak Ibu ya. Jadi semuanya berbasis CAT Bapak Ibu ya. Santai Bapak Ibu ya. Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud. Yang ke-18 ini Bapak Ibu, seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dilaksanakan dalam durasi 120 menit Bapak Ibu. Jadi waktunya 120 menit. Persiapkan Bapak Ibu ya. Cari soal-soal yang mudah dulu untuk jawab. Tinggalkan dulu yang susah, jangan sampai Bapak Ibu termenung lama memikirkan soal yang sulit, kemudian yang lainnya tertinggal, waktunya habis ya. Kemudian Bapak Ibu, wawancara ini Bapak Ibu waktunya 10 menit Bapak Ibu ya. Kemudian yang ke-20 Bapak Ibu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 dan ke-19 dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra Bapak Ibu ya. Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dengan durasi waktu 150 menit. Kemudian untuk wawancaranya untuk disabilitas 15 menit. Semangat ya teman-teman semuanya. Kemudian kita masuk ke poin ke-23 Bapak Ibu. Nah, ini penting juga Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu ketahui ya. Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud diktum ke-14 dan wawancara diktum ke-15 adalah 145 butir soal. Jadi Bapak Ibu, teman-teman hebat semuanya mengisi soalnya sebanyak 145 butir soal. Di mana seleksi kompetensi teknis jumlahnya 90, kemudian manajerial jumlahnya 25, seleksi kompetensi sosial kultural jumlah soalnya 20, dan wawancara jumlah soalnya 10. Bapak Ibu teman-teman semuanya, dengan waktu 2 jam Bapak Ibu ditambah dengan 10 menit untuk wawancara, manfaatkan waktu itu
sehebat mungkin, sebijak mungkin, jangan sampai ada soal-soal yang terlewat Bapak Ibu. Kenapa sebabnya? Bapak Ibu, semua soal bisa Bapak Ibu ketahui di poin ke-24 bobotnya seperti apa. Ya, ini sangat penting juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perhatikan nih, poin ke-24 ini Bapak Ibu. Ini ada pembobotan nilai. Pada poin ke-24 Bapak Ibu, pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu, nah ini Bapak Ibu. Perhatikan, yang poin A, untuk materi soal kompetensi teknis, bobot jawaban benar paling rendah adalah 1 dan nilai paling tinggi adalah 5, serta tidak menjawab bernilai 0. Nah, Bapak Ibu semua, jadi Bapak Ibu tidak ada jawaban yang salah Bapak Ibu semua. Tidak ada jawaban yang salah. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan tadi, jangan sampai Bapak Ibu terpaku merenung memikirkan soal yang sulit sedangkan soal-soal yang lain terlewat dan waktunya habis. Bapak Ibu jawab Bapak Ibu. Jadi yang mudah dulu, karena semuanya jawaban ini benar. Kalau Bapak Ibu menjawab soal ini ada poinnya semua. Apalagi Bapak Ibu menjawab poin yang tertinggi 5, luar biasa. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak menjawab, baru nilainya 0. Artinya Bapak Ibu, semua poin-poin yang ada pada soal seleksi kompetensi teknis ini, misalkan soal seleksi kompetensi teknis ini ada option jawabannya itu ada 5. Ada 5 Bapak. Ada 5 Bapak Ibu ya. Perhatikan mana yang tertinggi ya. Kalau misalkan Bapak Ibu poin A sampai E itu 1 sampai 5-nya yang mana? Silakan ambil yang paling tepat menurut Bapak Ibu sesuai dengan tujuan teknis seperti apa ya. Ini sangat mudah sekali Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu tidak menjawab, ini nilainya 0. Jadi Bapak Ibu usahakan menjawab. Jadi jawab soal-soal yang mudah dulu, kemudian jangan termenung yang lama di soal yang susah, karena semua soal ada pembobotan. Khawatir Bapak Ibu waktunya habis, kemudian Bapak Ibu tidak bisa menjawab ya, karena semua soal ada bobot, semua option jawaban ada bobot nilainya. Oke, semangat Bapak Ibu ya. Jadi kompetensi teknisnya sangat mudah kalau seperti ini ya Bapak Ibu ya. Semuanya ada bobot nilainya, tidak ada soal yang salah. Aman Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu hati-hati menjawabnya Bapak Ibu. Kemudian untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural serta wawancara, ini bobot jawabannya ini paling benar, paling rendah ini benar ini 1 dan nilai paling tingginya adalah 4. Kalau tidak menjawab nilainya 0. Bedanya dengan teknis tadi, kalau teknis itu 5 paling tingginya. Kalau misalkan yang ini, yang manaso dan wawancara ini bobot tertinggi 4. Misalkan soal manaso ini ada optionnya 4 misalkan ya. Ada optionnya 4. Option, anggaplah option A itu nilainya 4, option B 3, option C 2, option D 1. Jadi Bapak Ibu semuanya ada bobotnya nilai. Jadi jangan sampai, kata saya tadi, jangan sampai merenung Bapak Ibu dalam menjawab soal, memikirkan soal yang susah. Bapak Ibu dikorbankan soal-soal yang mudah yang seharusnya Bapak Ibu dapat poin. Jadi cari yang mudah dulu, kemudian yang sulit minimal dijawab itu dapat poin 1 nilainya minimal ya. Tadi harapannya bagi saya adalah Bapak Ibu ada di minimal yang teknis ada di 4 bobotnya, kemudian yang di manaso 3 minimal. Tapi syukur-syukur semuanya dinilai maksimal. Kemudian kita masuk lagi ke poin ke-25 Bapak Ibu. Ini juga sangat penting Bapak Ibu. Ini kita akan melihat nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 Bapak Ibu. Ini adalah nilai yang paling tinggi Bapak Ibu. Apa saja rinciannya? 450 ini untuk teknis, 180 ini untuk manaso, kemudian 40 ini untuk wawancara Bapak Ibu. Usahakan 670 ini adalah nilai maksimal, semuanya ada di rentang 600 ke atas Bapak Ibu ya. Jangan sampai Bapak Ibu mendapatkan rentang nilai 500 ke bawah. Usahakan mendapatkan 670. Syukur-syukur semuanya maksimal ke sana. Kalau tahu memang misalkan ini ada di 600 ke atas Bapak Ibu ya. Kemudian ke-26, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas yang tahun 2021 ini menggunakan hasil seleksi tahun 2021 bagi di wilayah kabupaten kotanya masih ada. Ke-27, pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar
dan terdaftar dalam pangkalan data Kemendikbudristek ini mendapatkan nilai afirmasi sebesar 100% dalam nilai kompetensi teknis. Jadi Bapak Ibu cek apakah Bapak Ibu sudah serdik, kemudian ijazahnya apa, linear atau tidak, serdiknya silakan Bapak Ibu dipelajari. Nanti akan mendapatkan nilai kompetensi teknis, artinya bobot 450 ini untuk teknis terlampaui Bapak Ibu ya. Kemudian ke-28 Bapak Ibu. Nah, ini yang paling urgen dan penting Bapak Ibu. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik Bapak Ibu. Semuanya akan berperingkat terbaik. Maksudnya begini Bapak Ibu. Teman-teman semuanya Bapak Ibu bisa melihat formasi yang diadakan di daerahnya masing-masing Bapak Ibu ya. Di daerah masing-masing formasinya berapa. Kemudian Bapak Ibu lihat juga hasil seleksi administrasi berapa yang mendaftar. Itulah nanti yang akan bersaing dengan Bapak Ibu semuanya. Misalkan formasinya ada 100 misalkan di daerah tersebut. Kemudian jumlah seleksi yang mendaftar itu ada 95. Artinya kan bisa masuk semua ya. Jadi formasinya 100, yang daftarnya hanya 95 yang lolos administrasi. Nah, tapi berbeda kenyataan apabila misalkan jumlah formasinya 100, tiba-tiba yang daftarnya 105, berarti ada 5 orang nanti yang tercecer, yang tidak akan mendapatkan formasi Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi lihat oleh Bapak Ibu formasinya seperti apa, apakah jumlah formasinya mencukupi sesuai dengan yang lolos administrasi, atau jumlah pendaftar dengan jumlah formasi berbeda jauh misalkan. Lebih banyak yang jumlah pendaftar yang lolos administrasi dibanding formasi yang disediakan. Jadi Bapak Ibu persiapkan dari sekarang, formasinya berapapun Bapak Ibu ada di formasi tersebut rankingnya ya. Sukses dan selamat ya Bapak Ibu. Kemudian 29 Bapak Ibu, poin ke-29 juga ini sangat penting Bapak Ibu. Ini adalah penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 dilakukan secara berurutan Bapak Ibu. Bagaimana urutannya Bapak Ibu ya? Jadi urutan untuk lulusannya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah pelamar prioritas. Jadi kalau memang misalkan di daerah tersebut masih ada pelamar prioritas, otomatis inilah yang akan menduduki pertama. Misalkan formasinya ada 2, yang pelamar prioritasnya ada 2, ya udah itu dua-duanya masuk. Ya Bapak Ibu misalkan seperti itu ya. Kemudian yang keduanya guru eks tenaga honorer K2, misalkan pelamarnya formasinya ada 5 Bapak Ibu, formasinya ada 5, kemudian pelamar prioritasnya ada 1 misalkan. Guru eks tenaga K2-nya ada 4. Cukup tuh 5, ya selesai. Maka yang lainnya tidak mendapatkan formasi. Kalau memang formasinya sedikit, tapi harapannya adalah formasinya sesuai dengan jumlah pendaftar Bapak Ibu ya. Kemudian kalau misalkan pelamar prioritas selesai, guru eks tenaga K2-nya juga masih masuk semua dan masih ada formasi, maka yang berhak menempati posisi yang ketiga, urutan yang ketiga adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database. Mungkin Bapak Ibu pernah didata Bapak Ibu ya. Sudah ada di pangkalan database ketika Bapak Ibu yang aktif mengajar pada instansi pemerintah, itu sudah ada datanya. Kemudian kalau memang misalkan formasinya masih ada, maka berhak mengambil menduduki formasi tersebut adalah guru non ASN yang mengajar di sekolah negeri, terdaftar di Dapodik, paling aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester. Jadi Bapak Ibu, kalau toh memang formasi dari pelamar prioritas masih ada, diturunkan ke tenaga honorer K2. Kalau memang misalkan masih ada juga, maka yang ada di pangkalan data. Kemudian kalau memang misalkan masih ada formasinya, maka untuk yang non ASN. Dan apabila masih ada formasinya, maka formasi terakhir ada lulusan PPG Bapak Ibu. Tapi bagaimana kalau formasinya sedikit Bapak Ibu? Jadi dipenuhi dululah yang sesuai dengan urutan ini Bapak Ibu semua ya. Tapi harapannya saya sampaikan tadi, mudah-mudahan formasi di daerah teman-teman semua sejumlah dengan pendaftar yang lolos seleksi administrasi. Kita lanjut Bapak Ibu ke 30. Urutan kelulusan bagi pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-29 huruf A berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, ini juga Bapak Ibu, kalau misalkan pelamar prioritasnya yang lulus bahasa Inggris tahun 2001, ini sama. Kalau misalkan pelamar prioritasnya ada guru tenaga honorer K2, non ASN, lulusan PG dan guru swasta,
Ini juga urutannya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ke-31. Nah, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi. Namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu Bapak Ibu ya. Jadi apabila teman-teman semuanya sudah mengikuti lowongan tahapan seleksi P3K ini, namun tidak dapat mengisi formasi atau lowongan kebutuhan, maka Bapak Ibu dapat dipertimbangkan mengisi lowongan P3K paruh waktu. Seperti apa? Kebutuhan bagi pelamar sebagaimana maksud diktum ke-31 itu diusulkan oleh PPK Bapak Ibu kepada menteri ya. Jadi tetap diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian, kalau di daerah itu bupati atau wali kota. Kemudian yang ke-30 ini, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Jadi 33 poin ini sangat penting Bapak Ibu pahami semuanya dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi soal-soal seleksi P3K yang tadi sudah saya sampaikan. Nanti teman-teman semuanya, saya pun akan membuka kelas, kita pun akan berbagi terkait dengan soal-soal apa saja yang sekiranya prediksi soal untuk tahun 2004. Pokoknya dipantengin saja channel saya Bapak Ibu. Apabila channel ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu dan tentunya bagi teman-teman yang baru mampir, silakan Bapak Ibu subscribe atau follow, kemudian like. Apabila ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan sampaikan di kolom komentar oleh Bapak Ibu semuanya. Nanti saya akan jawab menggunakan video seperti ini lagi Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu, apabila ini sangat bermanfaat untuk yang lainnya, silakan video ini boleh disebarkan, dibagikan ke teman-teman kita yang lainnya. Nah Bapak Ibu, KPN ini ditetapkan di Jakarta tanggal 19 Agustus tahun 2024. Menterinya masih Pak Abdullah Azwar Anas ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua di tahun ini semua teman-teman lolos dan menempati formasi yang ada di daerahnya masing-masing. Sukses dan berkah semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.